Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi kullu ma'rufin sadaqatun. Al-hadis au kama qal amma ba'dah. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Al-ayah sadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya, jamaah kajian Ya Bunaya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di malam yang sangat bahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengikuti kajian Ya Bunaya, dengan harapan semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini betul-betul jadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangannya lah sehingga sampai detik hari ini kita senantiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah, sebelum kajian Ya Bunaya kita mulai terlebih dahulu sebagai pembiasaan kita dalam mengawali kajian dengan membaca nadham alalah. Ayo anak-anak dibaca. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibai. Ayo diikuti. Ilingodo hasil ilmu angin enem perkara bakal tak ceritake kumpulkan di pertelo dukain wa khirsin wa stibarin wa bulhotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani rupane limpat telupo sabar ono sangu. Ayo dibaca. Lan pitulange guru lan kang suwe mangsane anil magila tas'al. Ayo dibaca nak. Sal angkorini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jotakon saking wong siji takono kancane krana kanca manut marang kang dikancani. Fa in kana da syarrin fajannibhu su'atan wa in kana dha khairin faqarin hutahtadi. Lamun kanca ala lakune cepet tendang didoi, lamun kanca bagus lakune cepet tendang dikancani. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ngaji ya ilmu krana maesi ing ahline lan ngunggulna lan dadi tondo tingkapi. Wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan
minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi ana saben dina nyupri tambah faedah saking ilmu lan nyilem ana segara faedah tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaiti ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi ngaji fikih krana ngunggulna lan nuduhna marang bagus lan takwa luwe jejeke wa alam bisawab. Sedaya anak, kaji kita malam ini sudah sampai pada halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muasyarati utawi kibab mertelakake sesrawungan. Tema kaji kita berkaitan tentang adab-adab pergaulan. Adabuha utawi pira-pira adabe muasyarah iku kasiratun akeh. Minha setengah saking adab siji talaqatul wajhi yaiku ajere praupan walinul janibi lan andap asal wal isha lan nengklengake ila hadisil asiri maring omongan kang kemeruh wal waqari lan ninggalno ugal-ugalan bila kibrin kelawan ora gumedhe wasuku tulan meneng indal hazli nalika guyunan wasufu aniz zalal wal muasah wa tarkul iftikhari lan oleh ninggal sumbung-sumbungan ugal-ugalan bil jahi kelawan pangkat wal hinalan semugih fa inna dzalika maqasune mengkum kabeh kumujibun perkara kang majibake lisukuti maring gugur min ayunin nasi saking pandangane para menungso. Anak-anakku semuanya, tema kaji kita berkaitan tentang adab-adab pergaulan. Kenapa sih kita kok harus memperhatikan etika ketika bergaul? Karena bagaimanapun ketika kita bertemu dengan teman, tetangga, sanak famili ya, kalau wajah kita itu sudah nggak nyaman, ini kesannya nanti pasti ada apa? Kenapa kok begitu? Ada perasaan yang enggak nyaman. Makanya hari ini fokus ya materinya berkaitan tentang adab-adab pergaulan. Satu di antaranya adalah talaqatul wajhi. Artinya apa? Ajere praupan, menampakkan wajah yang ceria. Coba anak-anak, ketika kalian melihat teman kalian wajahnya cemberut, kira-kira senang apa bukan? Bukan. Ketika wajahnya cemberut senang apa enggak? Kita bertamu ya, kamu kemudian teman kamu ada, kok wajahnya enggak nyaman gitu, enggak senang, kira-kira nyaman apa enggak kamu bertamu? Nah itulah anak-anak, makanya usahakan talaqatul wajhi. Kita harus menampakkan wajah yang ceria, senang. Iya, wajah ceria itu seperti apa sih anak-anak? Wajah yang mudah tersenyum. Kamu suka teman tersenyum apa metutut? Metutut. Iya, paling tidak kalau metutut nggak suka. Iya, wajah tersenyum, gembira, bahagia. Nah, itu yang harus kita tampakkan. Jangan sampai ya ketika kalian muasyarah bergaul dengan teman ya atau kepada tetangga, kita tampakkan wajah yang cemberut, wajah-wajah yang kecut, wajah-wajah yang enggak suka ya, ini enggak baik. Makanya usahakan ya etika dalam pergaulan yang pertama menampakkan wajah yang minimal bisa senyum lah.
Orang nggak bisa senyum itu repot loh anak-anak. Kamu bisa senyum nggak kira-kira? Padahal senyum itu sangat mudah. Tapi kenapa sih kita sulit tersenyum dengan teman? Tabassumuka alaika shadaqah. Senyumnya bagi orang lain adalah sedekah. Makanya harus senyum ya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi tampakkan wajah dengan penuh kegembiraan. Apalagi ketika kamu ditamui teman, ya. Salah wis gak nyugui apa-apa, ya, metutu tae kan gak nyaman, akhirnya pulang. Timbul tanda tanya, kenapa ya tadi Mbak Aulia kok wajahnya kok cemerut, mau ngamuk aja, ada apa ya, akhirnya apa, praduga yang enggak. Nah, ini bukti bahwa etika pergaulan yang pertama harus kita betul-betul amalkan dimanapun saja. Tolaqatul wajhi, ya, harus kita tampakkan wajah yang ceria. Kemudian yang kedua, walinul janibi, lan andap asor, ramah tamah, nggak boleh sombong. Ramah tamah itu nggak sok, ya, nggak sok cantik. Ada nggak teman kita yang sok cantik? Ngoco wae bendino. Ada nggak teman yang begitu? Ada nggak? Belum waktunya sudah endel, ada nggak? Nah, ini bahaya, ya. Belum waktunya dewasa kok kemudian sudah apa? Endel. Nah, sehingga ya itulah, kalau ada mungkin barangkali yang nggak usah nunjuk temannya siapa ya. Nah, belum waktunya bengesan, masa anak kecil sudah bengesan? Wah, ini yang nggak boleh, ya. Jadi sok cantik. Punya nggak teman yang sok cantik? Sok kaya, punya nggak? Sok ganteng, ada. Sok jelek, ada. Iya. Sok pintar, ada nggak? Sok jagoan, ada nggak? Sok sultan, ada nggak? Hal semacam itu kamu suka apa tidak? Boten. Makanya, ya, ketika bergaul dengan sesama teman atau orang lain, di samping tampakkan sikap yang ceria, tolaqatul wajhi, di samping itu walinul janibi, harus ramah tamah, ya. Gak boleh wajah-wajah menakutkan. Apa wajah-wajah menakutkan itu anak-anak? Wis metutut mendelik, mengkerik pisan tangani. Masya Allah. Iya, jangankan teman, kucing aja takut karena modelnya metutut, mendelik, mengkerik. Apek nggowo sapu. Wah, takut nggak kira anak-anak? Iya, makanya harus rendah diri, ya. Kemudian yang ketiga, wal isgha ila hadisil asir. Al isgha nengklengake ila hadisil asiri maring omongan kang keweruh. Jadi kita ketika diajak bicara, dengarkan dengan baik. Dijak ngomong gak direken. Ada nggak teman semacam itu? Gurunya menjelaskan ngomel aja, ada nggak seperti itu? Gurunya menjelaskan ngoco, ada nggak teman semacam itu? Makanya anak-anak, kalau sikap itu kita tampakkan, ya, takutnya nanti teman kita akan sakit hati atau guru kita akan sakit hati. Makanya ketika ada orang yang bicara, dengarkan dengan baik. Sebelum kalian jadi pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik. Karena orang bisa menjadi pembicara yang baik pada saat itu dia berusaha menjadi pendengar yang baik. Tapi ojo digawe-gawe, itu yang nggak boleh. Makanya usahakan, ya, ketika diajak bicara dengarkan, ya, jangan sampai tidak dihiraukan. Kemudian berikutnya, wal waqaru, lan ninggalake ugal-ugalan, bila kibrin kelawan tanpa gumedhe. Artinya apa? Bersikap tenang tanpa sombong.
Tenang itu bagaimana anak? Biasa-biasa aja. Meskipun ayah kamu orang kaya, sultan, tapi kamu nggak sok. Nah itu ya. Yang nggak boleh itu kan sok jagoan, ya. Sok sultan, sok kaya, itu yang nggak boleh. Makanya sikap tenang tanpa sombong, ya. Orang sombong itu sangat dibenci Allah. Makanya usahakan ya, hilangkan sikap sombong, hiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, ini satu di antaranya adab pergaulan. Kemudian berikutnya, di samping tenang tanpa sombong, wasuku tulan meneng indal hasli nalika kanca guyonan. Artinya apa? Diam ketika teman bergurau. Hari ini ada teman yang bergurau nggak di majelis samawa? Kamu harus diam, ojo nambahi guyon. Faham? Makanya diperhatikan. Teh ono konco guyon, diam biar nggak nambah suasana. Salawis guyon, kono guyon, sak kelas guyon. Akhirnya ya nggak kedengaran. Nah inilah anak-anak termasuk bagian dari etika muasyarah. Kemudian wasufhu itu apa? Memaafkan aniz zalali saking kesalahan. Ketika kita punya teman bersalah, ya, okelah miliki jiwa pemaaf, ya. Ketika teman meminta maaf, kamu harus menyambut dengan apa? Iya, saya maafkan. Miliki jiwa pemaaf. Rasulullah saja ya memberikan teladan bagi kita, ya. Rasulullah disakiti, dihina, dicela, ya. Apa ya sikap Rasulullah kepada mereka? Ternyata Kanjeng Nabi tetap memiliki jiwa pemaaf. Beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ketika dilempari batu, ya. Makanya ketika Nabi itu terluka, ya, kemudian Nabi justru malah berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu bahwa aku adalah utusanmu. Inilah anak-anak bentuk keteladanan Nabi kepada kita, ya. Meskipun kepada lawan, Nabi sangat pemaaf, apalagi kepada teman. Kepada lawan saja Rasulullah sangat pemaaf, apalagi kepada sesama apa? Tetangga yang mencela. Iya, Rasulullah sangat memaafkan. Nah inilah usahakan, ya, kita harus berusaha menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memaafkan akan kesalahan-kesalahan teman. Kenapa sih kok harus memaafkan? Karena setiap kita pasti punya salah. Setiap kita